Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, konsep franchise atau waralaba sebenarnya sangat cocok untuk negara kita, Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak lama sudah terbiasa dengan usaha sendiri, buka warung, buka toko, buka restoran, dan 70–80% dari total lapangan kerja di Indonesia ada di usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan untuk seorang pengusaha lokal di suatu kota mengambil suatu franchise berarti bisa langsung naik kelas. Karena paket waralaba biasanya sudah menganut standar yang sangat dioptimalkan. Standarisasi seringkali membawa banyak efisiensi yang kemudian menghemat ongkos. Kulkasnya standar, kompornya standar, lampunya standar, dan ukuran spesifikasinya sudah dioptimalkan oleh master franchise. Jadi sudah nggak usah mikir lagi mau beli kulkas kayak apa, beli kompor kayak apa. Jadi seorang pengusaha lokal daripada bikin spek sendiri untuk restoran, untuk kafe, sudah bisa bikin yang standar nasional atau bahkan standar internasional. Jadi rasanya memang waralaba adalah bentuk wira swasta yang amat modern, boleh dibilang bentuk usaha sendiri di abad 21. Dan konsep waralaba juga baik untuk efisiensi ekonomi. Standarisasi yang lazim diterapkan dalam konsep franchise membawa skala ekonomi yang kemudian bisa menghemat banyak ongkos. Saya senang sekali bahwa sekarang muncul potensi waralaba di negara kita. Tadi yang sudah ke depan saya kira ini adalah kekuatan kita yang saya kira nantinya akan diikuti oleh franchise waralaba yang lain yang akan muncul. Saya sebut mungkin yang potensi saat ini, meskipun mungkin baru buka di 10 atau 15 lokasi, misalnya bakso Alex. Tadi bisik-bisik saya tanya, berapa Pak Alex? Sekarang sudah punya berapa gerai? Dijawab 10 Pak. 10 kan sekarang. Nanti lihat tahun depan. Zaman sekarang hadir tidaknya suatu waralaba, suatu franchise dalam satu kota sudah menjadi lambang tingkat kemajuan kota itu. Apalagi untuk generasi muda, begitu jalan-jalan di sebuah kota, langsung yang dicek ada Starbucks-nya enggak ya? Ya kan? Kalau ada Starbucks biasanya citra sebuah kota langsung sepertinya berkelas internasional, meskipun tidak selalu seperti itu. Saya lebih senang sebetulnya kalau di kota-kota di seluruh Indonesia itu ada kafe-kafenya. Saya suruh maju lagi aja lah pemiliknya tadi. Ini cepat sekali.
saya lihat masih muda banget. Di sini. Saya mau ngomong. Dikenalkan dulu namanya. Perkenalkan, selamat pagi. Nama saya Odi Andito. Siapa? Odi, Pak. Odi. Saya founder dan managing director Coffee Coffee Indonesia. Sekarang sudah ada berapa gerai? Saat ini yang berjumlah yang cukup besar, sekitar 50, total sudah 100. Nah, 160 gerai coba. Yang pasti saya pastikan Odi lebih kaya dari saya. Saya sudah bisa ngitung. Jangan dipikir saya nggak bisa ngitung, saya bisa ngitung. Itu gunanya franchise, Pak. Iya. Langsung saya hitung-hitungan, waduh udah nggak tahu lipat berapa kekayaannya dari saya. Dan saya senang umurnya berapa, Odi? Saat ini 36 tahun, Pak. Baru 36 tahun. Sudah ada yang keluar belum? Iya. Belum. Saat Belum. ini kita fokus ke Indonesia dulu. Baik fokus di pasar domestik dulu, saya sudah gede ya. Cukup besar pasarnya, Pak. Ya, tapi jangan lupa serang keluar juga. Siapa? Ya, tunggu nanti tahun depan. Siapa Presiden? Akan saya tanya lagi udah berapa yang ada di luar. Ya, terima kasih Adik. Ya, terima kasih. Sukses. Jadi banyak sekali kita. Tadi disampaikan oleh Pak Ana, misalnya kayak Esteller 77, 180 outlet. Inilah hal kecil-kecil yang sebetulnya sangat besar sekali. Bapak Raffi, tadi saya tanya udah berapa outlet sekarang? Berapa 1.200 outlet. Berapa tenaga kerja yang diserap di situ? Banyak sekali. Banyak sekali. Ada pemilik warung abnormal enggak? Ada? Tadi bakso Alek ada, bakso Bujangan ada enggak? Enggak ada? Aduh, enggak datang. Ya, karena ini hal yang banyak belum dilihat orang. Orang mencoba merasakan, dan kalau sudah sebuah gerai itu penuh, kenapa tidak segera dikembangkan secepat-cepatnya? Kita memiliki, negara kita memiliki 34 provinsi, memiliki 516 kabupaten kota. Potensi domestik sangat besar sekali untuk pengembangan laba Indonesia. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga produksi laba di negara kita, Indonesia, semakin hari semakin banyak dan akan memperkuat ekonomi kerakyatan di negara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, pameran waralaba dan UKM Indonesia tahun 2016 resmi dibuka. Kategori waralaba pertama, juara pertama diraih oleh Yagami Ramen House.
Juara kedua diraih oleh Bakso Alex. Juara ketiga diraih oleh Klinik Kita. Kategori waralaba utama, juara pertama diraih oleh Indomaret. Juara dua diraih oleh Apotik K24. Juara tiga diraih oleh Kopi Topi. Kategori waralaba global Indonesia, juara pertama diraih oleh Kebab Turki Baba Rafi. Juara kedua diraih oleh Jeko Donuts and Coffee. Juara ketiga diraih oleh Alpha Mart. Kategori waralaba mancanegara, juara pertama diraih oleh McDonald's. Juara kedua diraih oleh Roto. Mas, ya. Ini kopi apa? Dari Bali. Bali. Bali Kintaman. Oh, bijinya dari Kintaman. Iya, dari Dan juga kalau di waralaba kan brand itu jadi lebih mahal. Kayak Starbucks orang lebih mahal, kopi Starbucks sekarang udah 60.000. Kalau dia nggak di waralaba kan, orang kan Ini berapa satu ininya berapa? untuk satu gelas. gelasnya sendiri sekitar 20 Segini nih deh. satu Gelas. gelas Gelasnya. Oh ya masih yang juga masih Bahan-bahannya lokal, kopi masih bean. masih melawan ya, masih Iya. kompetitif. Iya.